Stop ngeluh. Mie instan aja yang udah instan masih harus direbus. Masa kamu mau hasil tanpa proses? Nah, kenapa aku berani mulai? Karena aku udah capek. 2 tahun aku kerja, gaji 3 juta. Tiap bulan sama aja. Tiap bulan habis buat makan, kos, kirim ke rumah. Namanya kita kerja sama orang ya pasti ada kena marah, kerja keras, makan gak teratur, mental keuras, gajian habis 3 hari. Terus aku lihat orang ngomong di YouTube cuma ngomong halo guys, tapi penghasilannya bisa 10 kali lipat dari aku tuh. Tapi waktu itu aku mikir ini nggak adil. Kalau mereka bisa, kenapa aku nggak? Dulu aku takut dijudge, takut sepi, takut dibilang sok konten kreator. Tapi lihat mie ini, sebelum jadi enak, dia harus digeprek, direbus, kena air panas. Sakit, iya. Tapi kalau nggak diproses, ya gitu-gitu aja. Tawar. Akhirnya aku mutusin buat mulai. Jelek nggak apa-apa, kaku nggak apa-apa, yang penting mulai dulu. Karena proses itu nggak enak. Tapi yang ngeledek kamu sekarang, 6 bulan lagi bisa jadi nanya cara ngeditnya gimana. Dulu, aku tuh orangnya paling anti kamera. Posting story aja mikir. Takut dikatain sok, takut sepi, takut dibilang ngonten mulu nggak laku. Dan dulu aku cuma jadi penonton. Lihat orang lain ngonten, aku cuma bisa komen, keren. Dalam hati pengen juga, tapi takut. Hingga pada akhirnya aku memberanikan diri dan video pertama aku, buset. Udahlah gelap, suaranya cempreng, editannya kaku, ditonton sama 16 orang. Di antaranya itu ada keluargaku, 3 orang. Tapi tahu nggak, dari ke 16 orang itu, ada 1 orang yang DM aku, katanya kak, videonya nyemangatin. Nah di situ aku sadar dan senang, kayak kita nggak pernah tahu siapa yang ketolong sama cerita kita. Walaupun mungkin berkali-kali dihujat, sepi, diedit ulang, tapi suatu saat akan menjadi hasil yang sangat memuaskan. Aku juga gitu, tapi udah nggak setakut dulu lah. Makanya mulai aja dulu. Hasil bagus itu urusan nanti, yang penting mulai. Kalau kamu sekarang lagi ngerasa hidup kamu direbus, kerjaan numpuk, ditolak, gagal, bertahan, itu tanda kamu lagi dimasak biar jadi versi terbaik kamu. Gimana? Setuju nggak sama analogi mie ini? Terus ada juga yang bilang, tapi aku nggak pede lah kalau cerita di depan kamera. Sama, aku juga kayak gitu dulu. Tapi ketika kita mencoba, lama-kelamaan, setiap harinya kita latihan, kita akan bisa gitu. Terutama kayak aku orangnya yang privat akun gitu. Dimana foto profil nggak ada, nama akun pakai nama samaran, dan nggak mau muncul ke publik gitu. Dan sekarang aku tahu apa gunanya aku kayak gitu, apa yang aku dapatkan, sehingga aku memberanikan diri. Kayak emangnya aku ini siapa mau memprivatkan akun aku gitu. Emangnya aku ini siapa, anak pejabat? Justru sekarang aku sadar malahan bahwa kalau aku itu bukan orang kaya gitu, apa yang harus aku privasi gitu. Yang penting jangan identitas kayak KTP kau sebarkan, itu baru namanya kayak kita harus melindungi privasi kita. Kalau masalah untuk tampil wajah di sosial media, ya itu nggak masalah gitu. Justru dari situ kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada gitu. Kan kita ini bukan anak orang kaya. Terus kita nggak punya skill. Kalaupun kita punya skill, dana kita terbatas. Terus di zaman sekarang ini, opportunity apa yang bisa kita dapat gitu? Dimana dana kita terbatas, skill kita terbatas, apa yang harus kita bisa lakukan? Ya betul, kayak kesempatan apa yang bisa kita dapat. Kita ini, keuangan kita nggak cukup mendukung, skill kita juga nggak bakal terbantu gitu. Simple kayak gini. Dari cerita mie tadi, opportunity itu sebenarnya mirip kayak air panasnya. Nggak enak pas kena, tapi justru disitulah mie berubah jadi enak. Dan 3 pelajaran opportunity dari semangkok mie. Yang pertama, opportunity nggak datang pas kamu udah siap. Jadi tuh gini, mie nggak nunggu dirinya jadi matang dulu baru direbus. Dia langsung dicemplungin pas air mendidih. Sama kayak ngonten, kebanyakan orang nunggu. Nanti kalau udah punya kamera bagus, editnya pas udah jago, atau pede dulu.
Padahal opportunity-nya justru datang pas kamu masih mentah dan dipaksa untuk belajar. Kemudian kedua, opportunity itu panas di awal. Direbus sama dengan ditolak, sepi, dicibir, gagal upload. Tapi kalau kamu kabur pas prosesnya, ya kamu nggak akan pernah ngerasain rasa enaknya. Orang yang sukses sekarang, dulu mereka juga direbus. Bedanya mereka bertahan. Ketiga, opportunity harus kamu ambil, bukan ditunggu. Mie aja ya, nggak akan matang sendiri dibungkusnya. Harus ada yang rebus, harus ada yang aduk. Opportunity juga gitu. Algoritma nggak akan naikin video kalau kamu nggak upload. Brand nggak akan endorse kalau kamu nggak mulai dulu. Terus aku juga dulu ya pernah ngerasa kayak takut gitu. Gimana ya kalau nanti penilaian orang terhadap aku gitu. Sampai pernah overthinking dan ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain gitu. Kayak kok dia bisa ya gitu. Padahal sebenarnya ya orang itu nggak peduli sama kita. Ya sesimpel kayak oke, hari ini mereka bisa ngehujat kita, tapi mereka besok udah lupa. Karena kita masing-masing punya kayak kehidupan kita sendiri, punya perjuangan kita masing-masing. Jadi orang nggak bakal peduli gitu, nggak sepeduli itu mereka sama hidup kita, tapi kita udah insecure gitu. Itu yang menjadikan kita nggak bisa maju. Itu yang menjadikan penghalang buat kita untuk kita memberanikan diri memulainya. Jadi satu hal yang harus kita ketahui bahwasanya nggak ada orang yang peduli sama kita. Dan orang bodoh amat sama kita. Terus ngapain kita memikirkan orang lain, memikirkan komentar orang lain terhadap kita. Jadi kita salah kalau kita terlalu memikirkan perkataan orang lain. Dan itu bukan alasan untuk kita nggak berjuang. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita tetap maju dan berusaha untuk hidup kita sendiri. Kalau hari ini kita dihina, ataupun diejek, ataupun dibully, besok mereka udah lupa. Jadi ngonten itu sama kayak masak mie ini. Ada proses rebusnya, dan ada proses nunggu matangnya. Baru di akhir kerasa hasilnya. Jadi kalau 10 video pertama kamu sepi, itu normal. Itu namanya kamu lagi direbus. Tahan aja. Dan setelah 7 hari aku belajar ngonten, ada beberapa hal yang aku mengerti. Ternyata bukan cuma sekedar upload aja setiap hari konsisten. Tapi setiap hari harus ada yang kita evaluasi. Harus ada hasil evaluasi kita. Menurut aku, konten itu adalah skill yang bisa kita pelajari gitu. Jadi siapa aja bisa gitu, bisa berhak gitu untuk memulai konten gitu. Bukan cuma buat mereka yang udah benar-benar punya skill, bukan. Dan kita bukan cuma sekedar nonton tutorial ataupun ikut kelas online, tapi dengan repetisi. Kita harus buat banyak postingan kita untuk mengerti konten itu sebenarnya kayak gimana. Bukan yang baru mulai terus post sedikit berharap langsung FYP dan view-nya langsung meledak. Itu sungguh tidak mungkin, apalagi buat kita yang pemula gitu. Jadi semua harus ada prosesnya. Sesuatu yang hebat itu tidak didapatkan dalam waktu sehari. Jadi guys, untuk kalian yang masih belum berani memulai, gak apa-apa kita coba dulu. Walaupun belum punya skill, kita bisa belajar. Sama kayak aku juga masih belajar. Dan ini video panjang aku pertama. Walaupun masih nilai 1, tapi aku berharap kedepannya aku bisa meningkatkan lagi. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Thank you for watching.